Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang akan menonton video ini. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mata kuliah Kapita Selekta Dakwah. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Masyarakat Era Digital dengan dosen pengampu Bapak Khalid Novianto. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada saya, Lailati Zahra, NIM 3419098, dan ada teman saya, Aris Mulyono, dengan NIM 34213. Dari judul tadi, Masyarakat Era Digital, ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama ada karakteristik masyarakat era digital, yang kedua ada problematika masyarakat era digital, dan yang ketiga ada media massa dan budaya masyarakat. Untuk karakteristik masyarakat era digital maupun problematika masyarakat era digital nanti akan disampaikan oleh teman saya. Karakteristik masyarakat era digital. Nah, itu kan merupakan suatu kenyataan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan dan tuntutan terhadap teknologi informasi. Dan perkembangan dinamika kemanusiaan itu kan menempatkan perkembangan teknologi informasi dalam konteks masyarakat era digital. Itu kan menjadikan suatu kenyataan dalam keharusan. Nah, dan Indonesia itu hanya membutuhkan beberapa dekade saja untuk pasca kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat era digital. Nah, masyarakat era digital itu merupakan masyarakat yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi ke dalam keseharian. Tanda yang signifikan dalam masyarakat era digital saat ini kan adalah perkembangan yang sangat cepat pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan era digital di Indonesia ini utamanya harus berusaha menyetarakan atau mengikuti perkembangan zaman pada perkembangan teknologi dunia. Karena perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat. Bangsa Indonesia ini harus meningkatkan kreativitasnya dalam dunia teknologi agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Yang dimana di dalam kondisinya ini yang serba mutakhir. Nah, hal ini tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan khususnya terkait peluang dan tantangan ke depannya. Problematika masyarakat era digital. Di dalam PPT PowerPoint. Nah, kan jelaskan yang pertama, penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan. Namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Nah, itu yang membuat kehidupan masyarakat itu dimanjakan oleh teknologi tersebut. Nah, dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi. Seperti memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Nah, jika dikaitkan dengan dakwah, problematika dakwah yang muncul dalam masyarakat modern, yang pertama adalah kerawanan moral dan etika. Kerawanan ini muncul salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa terelakkan lagi karena seluruh lapisan masyarakat sudah sangat mengerti tentang teknologi. Mereka sudah bisa mengakses internet di mana-mana, mengakses informasi secara luas.
yang sudah tersebar di mana lah setiap kecamatan, bahkan di pelosok-pelosok itu sudah ada. Mungkin hanya beberapa pelosok saja yang belum terjamah teknologinya. Nah, kemajuan teknologi tersebut kan berimplikasi pada perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, terutama terhadap pola pikir, sikap, moral, dan kepribadian masyarakat. Nah, masyarakat yang punya pola pikir tradisional akan berubah menjadi pola pikir modern yang lebih berpikir rasional, efisien, dan pragmatis. Nah, demikian pula sikap dan kepribadian masyarakat yang tadinya ramah, kepribadiannya menarik dan memiliki semangat kekeluargaan akan mengalami perubahan yang cukup drastis sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, hal ini tentunya akan menambah deretan problematika dakwah. Nah, dakwah itu selalu hadir memberikan solusi alternatif terhadap berbagai problem keumatan dalam setiap kondisi. Begitu. Itu beberapa. Oke, langsung saja ke materi media massa dan budaya masyarakat. Yang pertama, kita akan mengartikan secara dari tiap katanya ya, ada media, ada massa. Untuk media sendiri adalah alat atau sarana yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Dan massa di sini mengacu pada kolektivitas tanpa bentuk. Massa diartikan sebagai sekumpulan banyak orang yang tidak mengenal keberadaan individualitas. Dan media massa di sini dapat diartikan sebagai alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan melalui alat-alat komunikasi mekanis seperti koran, televisi, atau radio. Singkatnya, ini adalah alat komunikasi elektronik maupun cetak. Berikutnya, ada karakteristik dari media massa. Yang pertama, sifatnya melembaga. Ada pihak yang mengelola media, di mana terdiri dari banyak orang yang pada akhirnya mengelola pengumpulan, pengelolaan, bahkan sampai pada penayangan informasi atau penyajian informasi. Yang kedua ada bersifat satu arah, di mana komunikasi ini sifatnya hanya satu arah, dan kalaupun bisa ada timbal balik, itu akan memerlukan waktu. Dan selanjutnya, karakteristik media massa yang ketiga ada meluas dan serempak. Informasi yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak pada saat yang sama. Selanjutnya, itu ada karakteristik media massa yang sifatnya terbuka, di mana pesan atau informasi diterima oleh siapa saja dan di mana saja, tanpa mengenal usia, jenis kelamin, atau suku bangsa. Dan yang terakhir, balik lagi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu menggunakan alat teknis atau mekanis yang bentuknya itu cetak maupun elektronik. Oke, di slide yang terakhir ini akan menjelaskan terkait dengan perubahan budaya masyarakat, yang dimana perubahan sosial atau budaya ini terjadi karena adanya kesediaan anggota masyarakat untuk meninggalkan unsur-unsur budaya ataupun sistem sosial yang lama dan mulai beralih menggunakan unsur budaya atau sistem sosial yang baru. Selanjutnya, perubahan budaya meliputi banyak aspek dalam kehidupan. Misalnya, ada bidang seni, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan hidup, dan filsafat. Perubahan masyarakat ini pada dasarnya suatu proses yang terus-menerus terjadi.
Dimana berarti setiap masyarakat akan mengalami perubahan, akan tetapi perubahan tersebut antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya itu tidaklah sama. Dan mungkin akan kembali ke pembahasan terkait dengan karakteristik maupun problematika dari masyarakat era digital. Terima kasih.